si suntik kayaknya angkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini bahasan kita yakni masalah fikih, masih berlanjut berkaitan dengan masalah faraid, masalah waris mewaris. Di dalam kitabnya disebutkan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasqutul jaddatu bil ummi wal ajdadu bil abi wa yasqutu waladul ummi ma'a arba'atin al waladi wa waladil ibni wal abi wal jaddi. Wa tasqutul jaddatu, dan gugur bagian nenek dengan adanya ibu, dan gugur bagian nenek dengan adanya ibu. Wal ajdadu bil abi, dan kakek dengan adanya bapak. Wa yasqutu waladul ummi ma'a arba'atin, dan gugur bagian anak ibu, maksudnya adalah saudara seibu, bersama 4 orang. Al-waladi, yang pertama anak laki-laki atau perempuan. Waladil ibni, yang kedua anak dari anak laki-laki. Wal abi wal jaddi, yang ketiga bapak, yang keempat kakek. Wa tasqutul akhu lil abi wal ummi ma'a salasatin, dan gugur bagian saudara laki-laki sebapak dan seibu bersama 3 orang. Al ibni, yang pertama anak laki-laki. Wa ibnil ibni, yang kedua anak laki-laki dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Wa yasqutu waladul abi biha ula'is salasati wa bil akhi lil abi wal ummi, dan gugur bagian anak bapak. Anak bapak di sini saudara kita sebapak, dengan ada 3 orang ini, 3 orang yang tadi telah kita sebutkan. Wabil akhi lil abi wal ummi, dan dengan adanya saudara laki-laki sebapak dan seibu. Jadi itulah kira-kira pengguguran atas bagian beberapa orang dengan asbab orang lain. Nenek gugur karena adanya ibu. Kakek gugur enggak kebagian dengan sebab adanya bapak. Hadirin yang berbahagia, hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan coba melihat kepada dalil. Pada
dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasqutul jaddatu bil ummi wal ajdadu bil abi. Bagian nenek menjadi gugur karena adanya ibu. Ibu dari orang yang meninggal. Bagian nenek menjadi gugur karena adanya ibu, dan bagian kakek gugur karena adanya bapak. Bapak dari yang meninggal. Karena orang yang keterdekatannya dengan mayat melalui perantara, dengan adanya perantara itu menjadi penghalang. Jadi penghalangnya nenek itu adalah ibu. Keterdekatannya dengan mayat melalui perantara, ada perantaranya. Kita ya, dekat dengan si nenek, perantaranya siapa? Ibu. Maka dengan sebab adanya ibu, oleh karena itu si nenek menjadi gugur. Adanya bapak itu perantara antara anak dengan kakek. Ketika bapak itu tidak ada, maka kakek mendapatkan bagian. Tapi ketika perantaranya masih ada, yaitu bapak, maka si kakek tidak mendapatkan bagian. Makanya dikemukakan, karena orang yang keterdekatannya dengan mayat melalui perantara, dengan adanya perantara itu menjadi penghalang. Wa yasqutu waladul ummi ma'a arba'id. Wa yasqutu waladul ummi ma'a arba'atin. Bagian saudara seibu menjadi gugur bila terdapat 4 orang. Al-waladi yaitu anak, waladil ibni cucu dari anak laki-laki, anak dari anak laki-laki cucu. Wal abi wal jaddi bapak dan kakek. Bapak dan kakek. Karena hak pewarisannya adalah kalalah. Hak pewarisannya adalah kalalah. Bagian saudara seibu menjadi gugur. Saudara seibu menjadi kalalah. Bagian saudara seibu menjadi gugur bila terdapat 4 orang, yaitu anak sekali lagi, cucu dari anak laki-laki, bapak dan kakek. Karena hak pewarisannya adalah kalalah, yaitu apabila orang yang meninggal tidak mempunyai anak atau orang tua, maka haknya menjadi gugur karena adanya anak atau orang tua. Ya, jadinya karena adanya anak ya sudah gugur deh haknya dia, si kalalah. Ada bapak ya gugur, ada kakek kan pengganti bapak. Ya, maka haknya dia saudara seibu menjadi gugur. Cucu dari anak laki-laki penggantinya anak. Jadi dengan asbab 4 ini maka gugurlah kewajiban bagian, gugurlah bagian saudara seibu ya, gugur. Itu aja, anak dan bapak, anak dan bapak, anak dan keturunannya, anak laki-laki cucu dari anak laki-laki, bapak dan terus ke atas si bapak dan kakek.
Wa yaskutul akhu lil abi wal ummi ma'a salasatin. Bagian saudara seibu seayah gugur. Bagian saudara seibu seayah gugur dengan adanya 3 orang. Al-ibni, anak laki-laki dengan adanya anak laki-laki, wal ibni dan anak laki-laki dari anak laki-laki, maksudnya cucu laki-laki dari anak laki-laki, wal abi dan ayah. Gugur tuh dengan asbab 3 orang tersebut, ya. Bagian saudara seibu seayah. Wa yaskutu waladul abi bihaula'i salasati. Bagian saudara seayah gugur. Bagian saudara seayah gugur karena 3 orang tersebut, 3 orang yang tadi tuh, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan ayah. Dan karena adanya saudara seibu seayah, jadi saudara seayah gugur. Asbab ada saudara seibu seayah, saudara kandung yang satu ibu satu ayah. Makanya saudaranya seayah, saudara kita seayah, maka dia menjadi gugur. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama baqiya wa huwa li aula rajulin zakarin, dan yang tersisa untuk bagian laki-laki yang paling dekat. Maka apa-apa yang tersisa, maka dia itu bagian yang tersisa li aula rajulin zakarin adalah untuk bagian laki-laki yang paling dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arba'atun yu'assibuna akhwatihim. Ini bicara masalah as-sobah. Bicara masalah as-sobah. Wa arba'atun yu'assibuna akhwatihim. 4 orang mengasobahi saudara-saudara perempuannya, yaitu al-ibnu, anak laki-laki, wa ibnul ibni, cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki, cucu laki-laki. Wal akhu minal abi, saudara laki-laki seibu sebapak. Wal akhu minal abi, dan saudara laki-laki sebapak. Jadi 4 orang yang mengasobahi saudara-saudara perempuannya, itu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki seibu sebapak, dan saudara laki-laki sebapak. Hal ini berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yusikumullahu fi auladikum lizakari mislu khazzil unsayain. Ya, di dalam An-Nisa ayat 11, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Kata anak laki-laki tersebut mengandung pengertian
anak-anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian dalilnya adalah An-Nisa ayat 176. Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falizzakari mislu hazzil unsayain. Dan jika mereka yakni ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian 2 orang anak perempuan. Terdapat di dalam An-Nisa ayat 176. Saudara laki-laki dalam ayat ini berarti saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seayah. Sekandung, seibu sebapak, seayah saja, lain ibu. Wa arba'atun yarisuna duna akhwatihim. 4 orang laki-laki menerima warisan, sedang saudara-saudara perempuannya tidak. Wa arba'atun yarisuna duna akhwatihim. 4 orang laki-laki menerima warisan, sedang saudara-saudara perempuannya tidak. Wahum al-a'mamu. Yang pertama paman. Wa banul a'mami. Kemudian anak laki-laki paman. Wa banul akhi. Kemudian anak laki-laki saudara laki-laki. Wa asobatul maulal mu'tiki. Dan asobahnya tuan yang memerdekakan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhiqul faraida bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Berikanlah bagian-bagian itu kepada ahlinya, kepada yang berhak. Berikanlah bagian-bagian itu kepada ahlinya, dan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita pada pagi hari ini sampai kepada dalil. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti berkaitan dengan masalah penjelasannya, syarah. Dan sekali lagi ini adalah hal yang penting untuk kita pahami, karena ini adalah warisan ini langsung diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijelaskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.